Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya materinya. Kali ini kita akan membahas materi tentang mikroskop yang digunakan dengan mata tidak berakomodasi ya. Seperti apa pembentukan bayangan pada mata tidak berakomodasi akan kita bahas saat ini. Ini pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan lensa objektif dan lensa okuler ya, yang dua-duanya adalah lensa positif. Kemudian kita tentukan titik fokus masing-masing lensa objektif dan lensa okuler ya. Kemudian kita tentukan letak benda di depan lensa objektif gitu, yang bertujuan untuk membentuk bayangan di belakang lensa objektif. Agar bayangan yang terbentuk itu nanti ada di belakang lensa objektif, maka sebaiknya bendanya kita letakkan di antara fokus objektif pasif dan dua fokus objektif pasifnya. Jadi di sini, di antara ini. Ini jarak benda lensa objektif dari sini ke sini ya. Kemudian kita buat sinar pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus aktif objektif. Nah, kemudian ini kan baru satu ya, jadi belum akan ketemu titik potongnya, sehingga kita gunakan lagi. Oke, sinar berikutnya adalah sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui pusat optik, diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, kemudian terbentuklah bayangannya di sini. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah bayangan lensa objektif ini akan dijadikan sebagai benda oleh lensa okuler. Nah, tujuan kita membentuk pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi ini adalah bayangan akhirnya nanti akan terjadi di jauh tak hingga. Nah, supaya tujuan itu tercapai, maka benda di lensa okuler atau bayangan lensa objektif itu harus terletak di tepat fokus okulernya, harus di titik fokus okulernya, gitu ya. Kalau sudah di sini, nah baru selanjutnya seperti biasa kita gunakan sinar istimewa, ya. Ini adalah bayangan lensa objektif atau S-aksen OB sekaligus sebagai bendanya lensa okuler yang jaraknya sama dengan jarak fokus lensa okuler. Jadi jarak benda lensa okuler itu sama dengan jarak fokus lensa okuler untuk mikroskop yang digunakan dengan mata tidak berakomodasi. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita gunakan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus aktif okuler ya. Sinar istimewa selanjutnya kita gunakan sinar istimewa yang ketiga yang mudah ya. Nah, kita lihat ini ternyata sejajar, sampai kemanapun nggak ketemu, ke sana juga jauh ya, sehingga sifat bayangan yang terbentuk itu adalah letaknya di jauh tak hingga gitu. Jadi ini cara pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi. Perlu diingat, mata tidak berakomodasi itu kondisi lensa mata si pengamat itu dalam keadaan memipih atau dalam keadaan rileks ya. Kalau berakomodasi maksimum kan lensa matanya menebal ya, kondisinya mencembung atau mata tegang gitu ya. Jadi sekali lagi kuncinya ada di SOB, harus di antara ini, kemudian gunakan dua sinar istimewa, terserah ini boleh yang mana saja. Kemudian pastikan bayangan yang dihasilkan lensa objektif itu terletak di titik fokusnya lensa okuler. Oke, kemudian sama perlakuannya, kita berikan sinar istimewa 2, silakan mau yang mana 1, 2, 3 itu. Untuk yang sekarang ini sinar istimewa pertama dengan sinar istimewa ketiga terbentuklah ini. Bayangannya di jauh tak hingga. Ya, nah, jadi kalau melihat gambarnya, ciri khas dari pembentukan bayangan untuk mata tidak berakomodasi itu adalah di bayangan akhirnya. Sinar akhirnya ini sejajar. Sehingga kalau nanti ketemu soal,
ketemu gambar seperti ini, yang kalian lihat adalah yang terakhirnya ini. Kalau ini sejajar, oh berarti itu menggunakan mikroskop dengan tidak berakomodasi. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Nah, selanjutnya ini SOB-nya yang tadi ya udah dibahas, diletakkan di antara lebih besar dari FOB pasifnya ya, sehingga nanti bayangan akhirnya akan terletak tepat di titik fokus okuler. Dan sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nyata karena bendanya ada di belakang lensa objektif. Terbalik karena yang ini ke atas ya, bayangannya ke bawah. Kemudian dan diperbesar karena ukuran bayangan lensa objektifnya itu lebih besar dari bendanya lensa objektif. Kemudian bayangan lensa objektif dijadikan sebagai benda oleh lensa okuler ya, yang terletak di titik fokus okuler, sehingga besar jarak okulernya, jarak benda okulernya itu sama dengan fokus okulernya. Dan bayangan yang dihasilkan adalah maya ya karena di sini terbalik dan diperbesar. Kemudian letaknya di jauh tak terhingga. Oke, selanjutnya perbesaran. Perbesaran pada mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Sama ya prinsipnya dengan yang mata berakomodasi, tetap MOB, perbesaran pada lensa objektif dikali dengan perbesaran untuk lensa okuler. Nah, ke bawahnya ini sama dengan yang mikroskop pada mata berakomodasi maksimum ya. Terus yang okulernya, sekali lagi, lensa okuler ini fungsinya sama dengan loop. Nah, pada saat membahas loop kemarin, untuk mata tidak berakomodasi itu perbesarannya adalah SN per FOK. SN-nya jarak dekatnya mata normal, kemudian FOK-nya adalah jarak fokusnya lensa okuler. Nah, lalu bagaimana dengan panjang mikroskopnya? Panjang mikroskop kalau dilihat dari gambar, ya, ini adalah sama dengan jarak bayangan lensa objektif ditambah dengan jarak fokus lensa okuler. Sebetulnya konsepnya sama dengan pada mikroskop yang berakomodasi maksimum. Jarak bayangan lensa objektif ditambah dengan jarak benda okuler. Nah, akan tetapi karena jarak benda okulernya sama dengan jarak fokusnya, maka panjang mikroskopnya bisa menjadi seperti ini. D-nya sama dengan S aksen OB, jarak bayangan objektifnya, ditambah dengan fokus okulernya. Jadi ini ya nak, inilah pembentukan bayangan pada mikroskop yang digunakan dengan mata tidak berakomodasi atau mata dalam keadaan rileks. Nah, dengan kita melihat dua materi ini, dua materi yang sebelumnya, mikroskop dengan mata berakomodasi dengan yang sekarang mikroskop yang berakomodasi maksimum, maka kita bisa memilih tentu saja apa sebaiknya kondisi mata kita yang harus kita gunakan untuk melihat dengan mikroskop. Ya, pada saat menggunakan mikroskop tuh sebaiknya mata kita apakah berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi. Nah, ini dilihat dari lamanya menggunakan mikroskop, ya. Biasanya peneliti itu menggunakan mikroskop tidak sebentar, jadi perlu waktu lama untuk melakukan pengamatan, ya. Nah, sehingga lebih efektif dan lebih baik kalau misalnya si pengamat ini menggunakan mikroskop dalam keadaan mata tidak berakomodasi, sehingga meskipun lama menggunakan mikroskop itu mata kita tidak cepat lelah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami materi tentang mikroskop yang digunakan dengan mata tidak berakomodasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita akan cari latihan soal yang berhubungan dengan mikroskop yang tidak berakomodasi. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.